Kali ini kita mengunjungi makam yang sangat keramat, yaitu makam Mbah Taslim yang terletak di Dusun Seroyo, Desa Delanggu, Kecamatan Delanggu, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Di dalam kompleks makam yang sangat keramat ini kita mendapati jejak-jejak artefaktual. Antara lain adalah balok-balok batu candi, termasuk bongkahan jejak-jejak artefaktual pada masa Majapahit ataupun masa sebelumnya, karena kita tidak mendapati jejak prasasti ataupun angka tahun yang ditemukan. Tetapi memang batu bata kunonya dari ketebalannya ini sekitar 4-5 cm, ini menandakan bahwasanya batu bata ini era Majapahit. Jadi batu bata yang sangat banyak ini yang kemungkinan memang panjangnya sekitar 32 cm, lebar sekitar 22 cm, dan tebal sekitar 4-5 cm. Ini memang batu bata yang sangat bernuansa atau ciri khas pada masa-masa Majapahit. Nah, di sini kita mendapati bongkahan-bongkahan batu bata yang sangat banyak sekali. Mulai di sana, yang menandakan pada masa lalu di sini memang ada jejak sebuah bangunan, entah itu sebuah bangunan suci ataupun bangunan yang bersifat profan, semacam istana atau semacam mandapa atau semacam situs kedaton. Nah, ini juga kita tidak bisa mengetahui karena memang tidak adanya sebuah prasasti maupun kemudian jejak-jejak yang menandakan itu bangunan suci semacam arca maupun semacam linggayoni. Ini kita sudah tidak mendapati lagi. Tapi batu bata di sini memang sangat banyak sekali. Coba kita kemudian menelusuri area sekitar kompleks makam Mbah Taslim ini. Nah, di mana kemudian ada memang jejak-jejak balok-balok batu candi yang saat ini kemudian menjadi nisan. Ini juga sebetulnya memang sebuah nisan atau jejak balok batu candi. Kita tidak mengetahui karena memang dibungkus dengan kain putih. Tetapi memang di sini ada balok-balok batu candi yang tidak terbungkus dengan kain putih. Misalnya seperti ini. Nah, ini seperti lingga patok ini merupakan jejak batu candi atau balok batu candi. Mungkin di sisi yang lain. Selain itu juga memang ada jejak pohon pada masa Majapahit, yaitu pohon nagasari. Pohon nagasari. Jadi ciri khas bangunan-bangunan kuno, bangunan-bangunan suci pada masa Majapahit ini ada memiliki pohon nagasari. Kemungkinan pohon nagasari yang di sini ini merupakan anakan atau dari pohon nagasari yang besar yang sudah sudah lapuk, sudah tidak kita mendapati lagi. Tapi ini adalah pohon nagasari yang biasanya kemudian berada di candi-candi atau di bangunan-bangunan suci pada masa Majapahit. Artefaktual lainnya pada masa Majapahit itu adalah balok-balok batu candi. Jadi ada balok-balok batu candi yang saat ini memang menjadi nisan dari seorang tokoh atau salah satu tokoh yang dimakamkan di makam keramat Mbah Taslim ini. Kemungkinan memang balok-balok batu candi ini memang bagian dari batur, bagian bawah dari bangunan suci pada masa Majapahit atau masa-masa sebelumnya. Konteks artefaktual yang ada ini diduga memang sebelum makam ini merupakan juga bangunan suci pada masa Majapahit. Tapi bangunan suci tersebut bersifat kasaiwan atau kasogatan. Kita juga kesulitan mendapati artefak-artefak penunjang seperti adanya linggayoni maupun arca-arca yang sudah lenyap tiada lagi. Tetapi kemudian struktur batu bata yang sangat banyak ini menandakan memang struktur bangunan ini adalah bangunan pada masa Majapahit atau pra-Islam. Kemudian jejak makam ini menurut cerita rakyat, Mbah Taslim ini juga merupakan pasukan dari Pangeran Diponegoro, yaitu selama perang Diponegoro tahun 1825 sampai 1830.
di mana kemudian Majapahit yang kemudian pernah menjadi negara atau kerajaan terbesar di Nusantara ini, yang awalnya memang berdiri di hutan tarik ala Sing Wong Tarik atas bantuan orang-orang Madura tahun 1293 Masehi yang didirikan oleh Raden Wijaya. Kemudian sampai masa-masa akhir Majapahit sekitar tahun 1519, yaitu masa terakhir yaitu Raja Girindrawardhana Dhyarana Wijaya, yang kemudian terjadi banyak perang dan perebutan kekuasaan, baik itu di dalam internal Majapahit maupun kemudian perkembangan agama Islam di pesisir utara Jawa. Seiring dengan perkembangan agama Islam yang melalui pesisir utara Jawa inilah kemudian Demak muncul sebagai mercusuar sejarah yang didukung oleh para wali songo, yang kemudian muncul menjadi kerajaan yang besar, sehingga kemudian di masa kejayaannya Demak melakukan penyatuan kadipaten-kadipaten yang terpecah belah, ini disatukan di bawah Demak, mulai dari kemudian Adipati Yunus, mulai kemudian masuk ke Majapahit tahun 1519, kemudian diteruskan Sultan Trenggono tahun 1543. Inilah kemudian pedalaman mulai kemudian beralih di bawah naungan Demak Bintoro. Setelah itu kemudian terjadi perpindahan dari Demak ke Pajang ke Mataram. Sultan Agung tahun 1624 juga menyatukan Bangwetan, terutama Jawa Timur ini di bawah kekuasaan Mataram Islam Sultan Agung, sehingga kemudian tahun 1624 Masehi ini sebuah jaya stamba yang ditancapkan di situs Kedaton di Trowulan ini menandakan bahwasanya Wirasaba, Surabaya dan sekitarnya masuk di bawah naungan Mataram Islam Sultan Agung. Begitu juga kemudian pada masa kolonial, banyak kemudian Bangwetan ini juga di bawah pengaruh Pangeran Diponegoro, sehingga kemudian perang Diponegoro yang merupakan perang terbesar Jawa tahun 1825 sampai 1830 ini juga banyak pengikut Pangeran Diponegoro yang mendirikan makam-makam keramat di daerah-daerah, antara lain termasuk di Gunung Kawi yang sebelumnya juga merupakan situs Singosari ini, kemudian seperti Mbah Sujono ini juga merupakan salah satu pengikut dari Pangeran Diponegoro, ini juga dimakamkan di Gunung Kawi yang juga merupakan satu masa dengan Mbah Taslim ini. Secara artefaktual juga makam Mbah Taslim ini menggunakan nisan batu bata putih atau batu putih yang sekiranya mungkin diambil dari pesisir, misalnya dari daerah Gresik, Tuban, Lamongan. Ini juga menandakan bahwasanya penyebaran Islam ini juga dimulai dari pesisir itu kemudian ke pedalaman. Sehingga secara artefak makam keramat atau Mbah Taslim ini secara artefaktual ini memang makam-makam abad ke-17, abad ke-18 maupun abad ke-19 pada masa perang Diponegoro. Makam yang sangat keramat ini memang tidak pernah sepi dari kunjungan para peziarah dengan berbagai hajat dan berbagai kemudian kepentingan di sini, baik itu melakukan doa-doa maupun maupun tawasulan maupun kemudian ziarah. Situs-situs seperti ini memang wajib kita lestarikan, karena bagaimanapun juga struktur makam wali ini memang berdiri di atas struktur masa-masa kerajaan Majapahit yang terus dirawat dan dijaga oleh masyarakat setempat dan terus dipelihara, sehingga kemudian jejak-jejak artefaktual pada masa Majapahit, pada masa Demak, pada masa Mataram ini kemudian termasuk kemudian pada masa Diponegoro ini terus kemudian lestari dan terus terjaga. Kali ini Majapahit Study Club berkolaborasi dengan channel Ki Mbah Meong. Majapahit Study Club sangat